Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mengerjakan modul 1, yaitu dari praktikum keamanan cyber. Pada kelompok kami ini terdiri dari saya sendiri, Edward Langi, saya Ferry Tumiwa, saya Pak Langsung. Oke, baik. Dan kami akan langsung saja memulai di yang pertama, yaitu class activity, identify running process. Dilanjutkan oleh Belisriwa. Oke, di sini kita akan melanjuti. Tujuan dari penelitian ini, dalam lab ini, kamu akan menggunakan TCP atau UDP, Endpoint Viewer, sebuah alat dalam internal suite untuk mengidentifikasi proses-proses yang sedang berjalan di komputermu. Nah, langkah pertama, di sini kita akan mendownload Windows Interface Suite. Nah, karena saya sudah download, di sini sudah ada. Terus yang kedua, kita akan mengekstrak all, dan di sini saya juga sudah ekstrak all juga di sini. Selanjutnya, kita akan buka, kita akan buka filenya dan kita akan buka TCP VRS. Nah, di sini karena sudah terbuka, kita akan menutup juga file-file Explorer yang sudah kita buka agar dia bisa hanya bisa terlihat pas saat ujian berjalan. Sini kita akan cari yang bernama ECX. Sini. Terus di sini tertulis um, location dari sini ada pertanyaan apa itu ECX. Nah, ECX itu adalah Local Security Auditory Safety System Service, adalah proses sistem Windows yang bertanggung jawab untuk mengautentikasi pengguna, menerapkan kebijaksanaan keamanan, dan mengelola token akses. Proses ini mengenali login pengguna, perubahan kata sandi, dan pembuatan token akses. Dan lokasi file yang tertuju itu di Windows System 32 isinya. Oke, selanjutnya kita close the properties window for Mrs. X. Oke, langkah keempat, kita buka browser web seperti contohnya Microsoft Edge. Nah, setelah buka Microsoft Edge, eh, terlihat saat browser web Microsoft Edge dibuka, tampilan ber- tampilan beberapa entry baru yang berwarna hijau, proses Microsoft Edge muncul dalam koneksi TCP baru ke berbagai alamat IP eksternal pada port 80 HTTP dan 443 HTTPS. Ini menunjukkan browser segera melakukan komputasi jaringan untuk membuat halaman awal dan memperbaiki. Selanjutnya kita akan coba untuk menutup webnya. Nah, setelah kita tutup, eh, browser setelah browser ditutup, entry proses Microsoft Edge yang sebelumnya berwarna hijau berubah menjadi
Merah menandakan koneksi tersebut sedang diputus atau closing. Setelah beberapa saat, entry-entry tersebut menghilang sepenuhnya dari daftar CPU, menandakan semua koneksi jaringan browser telah selesai ditutup. Jadi kita akan buka kembali browser web untuk cari informasi beberapa proses yang tercantum di TCP file. Di CentOS X, layanan umum Windows menjalankan berbagai layanan sistem seperti Windows Update, DCP Client, Client, dan DNS Client. Banyak instansi CentOS X yang berjalan secara bersamaan karena setiap instansi mengumpulkan beberapa layanan. TSX, Local Security Authority Subsystem Service bertanggung jawab atas autentikasi pengguna dan kebijaksanaan keamanan lokal. Sistem proses inti kernel Windows yang menangani sistem operasi, tingkat rendah, dan koneksi jaringan internal seperti SMB, port 445. Microsoft Edge, proses Microsoft Edge yang membuat koneksi ke internet mengambil konten web pada port 443 HTTPS. Ya, kita akan masuk ke lab proses read, handle, dan Windows registrar. Tujuannya dalam lab ini kamu akan menjelajahi proses read dan handle menggunakan proses import dalam internal suite. Kamu juga akan menggunakan Windows Library untuk mengubah pengaturan. Ini kita akan masuk di proses Explorer. Nah, proses Explorer menampilkan daftar proses yang sedang aktif. Untuk menemukan proses browser web, seret icon Windows File ke jendela browser yang terbuka di Microsoft Edge. Saya akan membuka Microsoft Edge. Nah, ini kita akan coba file menggunakan file ini. Nah, di sini dapat Microsoft Edge. Proses Microsoft Edge dapat dihentikan di proses Explorer. Dengan cara kita akan klik kanan dan build proses. Nah, dan di sini Microsoft Edge telah dihentikan.
Setelah kita menutup Microsoft Edge, jendela browser web langsung tertutup secara paksa tanpa peringatan atau dialog penutup. Sebuah tab yang sedang terbuka dan data yang belum disimpan ikut hilang. Ini berbeda dengan menutup browser secara normal karena proses dihentikan secara paksa oleh sistem tanpa melakukan prosedur penutupan yang biasa, seperti menyimpan sesi. Yang selanjutnya langkah ketiga, kita akan open command prompt. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang sama kepada Microsoft Edge dengan cara find Windows, seret ke command prompt-nya. Sini dapat command prompt-nya. Sini CMD, proses induknya adalah bikin proses anak yaitu cons X Legend. Nah, di sini kita akan coba untuk link. Ini kita akan coba link. Nah, di sini muncul ping X. Nah, setelah kita menjalankan perintah ping, dijalankan dari command prompt, sebuah proses anak baru bernama ping X yang tadi muncul di bawah CMDX dalam ganti proses di proses explorer. Proses ping X aktif selama pengiriman paket ICMP kemudian otomatis berakhir dan menghilang dari daftar setelah ping selesai. Ini menunjukkan hubungan hidup antara anak CMDX dan ping X. Saat meninjau proses aktif, kamu menemukan bahwa proses anak proses mencurigakan untuk memeriksa konten berbahaya. Tekan klik kanan untuk pilih checkbox. Nah, di sini sudah masih untuk cek virus. Yang berarti nol baru klik. Selanjutnya kita akan coba untuk kill proses dan apa yang akan terjadi. Nah, setelah kita kill proses, anak proses X itu terganti secara otomatis ketika proses inputnya dihentikan. Ini karena host X adalah konsol Windows host yang tugasnya mendukung tampilan. Di dalam konsol CMDX, ketika proses induk tidak ada lagi, proses anak yang bergantung padanya juga tidak bisa berdiri sendiri dan itu tiga exploring date, methods, and handles.
kita akan klik properti dan kita akan pergi ke tab dates untuk melihat tweet yang aktif berproses. Dan setelah diaktif, channel berbasis pada tab dates menampilkan informasi berikut. Yang pertama ada tweet ID atau identifikasi unik untuk setiap tweet, yaitu dan ada CPU, sets, presentasi penggunaan CPU tersebut, start address, alamat memori, priority, dan state dan waktu. Kita akan close dulu, terus kita akan lanjut di export handles, akan view dan kita akan show panel. Lalu kita akan handle untuk menampilkan podcast X process. Yang ada dalam handle-handle yang terkait dalam proses proses pada umumnya menunjukkan key directory, file, directory, section, desktop, dan smart for event atau mood context. Selanjutnya kita akan ke exploring Windows Registry. Kita akan buka terlebih dahulu Windows. Kelas root menyimpan informasi yang digunakan oleh aplikasi terdaftar seperti asosiasi, ekstensi file. Terus IK Suren User berisi peraturan dan konfigurasi untuk pengguna yang sedang masuk. IK Local Machine menyimpan informasi konfigurasi khusus untuk komputer lokal. IK User berisi pengaturan dan konfigurasi untuk semua pengguna di komputer lokal. IK Suren Config menyimpan informasi perangkat kelas yang digunakan saat akan buka ke IK Suren User, software, ke ulang. Nah, di sini kita akan coba untuk mengubah nilai dataset ini yang adalah satu jadi nol. Jadi kita klik kanan modify. Nah, nilai kunci dari evaluasi berubah menjadi 0 kali 0,000 di dalam kolom data yang berarti EULA end user license dianggap belum pernah diterima oleh pengguna.
kembali ke proses Explorer. Nah, saat di proses Explorer dibuka, kembali setelah nilai EULA berubah menjadi nol, dialog perjanjian lisensi pengguna akhir EULA muncul kembali, meminta pengguna untuk menulis syarat dan ketentuan pengguna ini, membuktikan bahwa proses Explorer membaca nilai registry tersebut setiap kali jalankan untuk menentukan apakah EULA sudah pernah disetujui atau belum. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, pada semua. Baik, saat ini kita akan masuk ke dalam create user account. Di sini dalam lab ini ada tiga part. Part pertama yaitu kita akan membuat akun pengguna lokal baru. Part kedua, kita akan meninjau user akun properti. Yang ketiga, kita akan modifikasi atau mengubah bentuk ini sebenarnya yang dibuat. Kita akan create pertama, kita akan kita akan masuk ke komputer dengan akun administrator. Kita pilih start control panel. Oke, di sini kita akan pilih user akun. Nah, di sini sudah terlihat Illustrator atau yang dicontoh ini bernama CyberOps User, tapi di tampilan saya banyak YouTube. Di sini kita akan buat akun. Kita klik manage layer, kita add user, kita add I don't have this permission. Add a user without the Microsoft Open. Kita klik username, isi file. Lalu kita next, kita skip password. Di sini sudah ada user baru yang telah kita buat. Nah, di sini what type of user account? Di sini akun ini kita buat adalah akun lokal standar user. Akun ini dibuat tanpa menggunakan Microsoft atau ini adalah offline akun, sehingga ini akun hanya berlaku di internet ini dan tidak terhubung dengan layanan cloud Microsoft. Selanjutnya kita akan masuk ke akun yang kita buat. Sekarang kita akan buka folder. Pertama kita akan login. Setelah kita buat, kita akan spesies. Pada saat ini teman kami sedang memindahkan user, jadi harus restart lagi dan memasuki Zoom lagi. Jadi ini dalam proses menunggu. Oke, saat ini kita telah masuk ke dalam user baru yang telah kita set masuk.
Kita tes cek masuk setting. Di sini kita telah berhasil login ke akun yang telah kita buat tadi. Saat ini kita akan ke user, spesies, user. Di sini telah ada file bernama Farel. File itu kita klik kanan, properti, dan tab security. Di sini ini adalah dan nama yang memiliki kontrol menu akses di dalam folder. Di sini ada semua usernya. Lalu kita akan buka folder dari CyberOps user atau dari user saya sebelumnya, yaitu Asus. Di sini muncul you don't currently have permission access to folder to this folder. Jadi saya sebagai user baru tidak bisa akses ke user yang mempunyai privilege admin atau administrator. Saya akan menjawab. Saat ini kita akan keluar dari akun user 1 atau akun yang baru saya buat tadi, yaitu akun Farel. Kita akan pindah lagi ke akun administrator, yaitu akun Feligio Tumiwa. Saya akan mematikan screen-nya dahulu untuk pindah akun. Baik, saat ini saya telah keluar dari akun yang telah saya buat tadi, yaitu akun bernama Farel. Dan saya telah masuk kembali ke akun administrator, yaitu akun Feligio Tumiwa. Di sini saya akan buka file manager, press user. Di sini saya akan buka, kalau seperti dalam file ini, saya akan masuk ke folder user yang mempunyai full access atau administrator. Saya akan akses ke folder yang bukan memiliki akses administrator, yaitu tadi. Nah, di sini tidak memiliki permission masuk ke dalam folder tersebut. Jadi, yang seperti yang tadi, user Farel yang telah dibuat yang memiliki akun biasa tidak dapat mengakses folder milik akun dengan akses administrator. Hal ini dikarenakan Windows menerapkan sistem izin akses berbasis pengguna, yaitu di setiap folder pengguna dilindungi sehingga hanya pemiliknya, akun sistem, dan akun anggota grup administrator yang dapat mengakses. Karena tadi akun Farel adalah akun standar, tidak memiliki akun akses ke folder milik pengguna lain. Dan saat ini, saya akan dan tadi
Saat ini kita akan masuk ke dalam part 6 yaitu reviewing user property. Kita klik start, control panel. Kita select Static Tools di dalam Windows 11. Lalu di sini kita klik select. Di sini kita disuruh untuk membuka local user group. Tapi karena di Windows 11 telah ada batasan hanya untuk pengguna yang berlangganan Windows Pro, jadi di sini kita akan masuk menggunakan NetPL Wish. Di sini telah ada menu tampilan yang sama dengan kita membuka local user group. Di sini kita akan pilih user file yang kita buat tadi. Dan di sini telah muncul grup atau member yang telah terhubung atau yang telah masuk ke dalam user yang telah kita buat tadi. Di sini telah muncul grup yaitu user. Di sini kita akan klik for property. Di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Di sini which group file saya berada di grup mana? Di sini saya berada di grup user. Dan di sini ada akun Trijio Tumiwa, akun pertama yang member yaitu administrator dan user. Jadi akun Trijio Tumiwa ini adalah akun anggota grup administrator yang diketahui dari kemampuannya adalah untuk membuat akun baru, mengakses folder sistem, dan melakukan konfigurasi sistem yang tanpa istimewa yaitu administrator. Selanjutnya kita masuk ke part 7 yaitu modifikasi local user akun. Di sini kita akan kontrol panel, kita akan pilih user account. Kita akan pilih user account. Atau kita bisa buka setting. Setelah yang pertama, kita klik manage account. Kita select di user file. Di sini tampilannya berbeda karena di tampilan di modul adalah modul dari dulu dan modul saya adalah dari Windows 11. Di group membership, di sini kita akan di sini di soal suruh untuk change akun type. Di sini kita akan select administrator di akun type yang telah kita buat yang baru yaitu file. Kita klik
administrator kita klik apply. Jadi di sini kalian lihat satu atau akun yang kita buat barusan telah jadi bagian dari grup administrator. Kita klik sini. Setelah itu kita akan masuk ke step 2, itu kita akan delete account. Untuk menghapus account, kita tekan di user account, lalu kita klik account yang telah kita buat tadi, dan kita sini kita telah berhasil menghapus akun dari laptop ini. Kita bisa melihatnya di setting. Sini telah hilang. Ada user gitu kan. Lalu saat ini sini ada pertanyaan, what is another way? Cara apa yang bisa kita lakukan untuk hapus user account selain menggunakan komputer manajemen ini? Kita bisa menggunakan beberapa cara lain, yaitu dengan mengakses control panel. Kita bisa manage, kita hapus. Kita klik setting, kalau familiar user, kita bisa hapus. Yang ketiga ada command prompt, sebagai administrator kita bisa ketik net user, nama user kalau delete, dan bisa menggunakan PowerShell sebagai administrator yang dari user dengan nama user yang telah kita buat. Di sini ada question pertanyaan. Sini, why is it important to protect our account? Kenapa di sini sangat penting untuk membuat password? Di sini jawabannya yaitu saya dengan melindungi semua user akun agar mencegah akses tidak sah, agar dapat melindungi data pribadi dan data rahasia, agar dapat mencegah eskalasi hak akses, atau jika kita dengan hak administrator dibobol, penyerang dapat mengendalikan seluruh sistem secara virus atau membuat akun backdoor atau akun lain. Di sini ada pertanyaan lain juga, yaitu why we create user discover. Kenapa kita harus membuat user dengan base standar dan tidak hanya administrator? Di sini kita membuat pengguna dengan hak standar. Nah, yang pertama, saya memiliki prinsip privilege, yaitu pengguna hanya diberikan akses minimum jika dibentuk dan tugas dari berdasarkan jika tersebut tidak dapat mencegah instalasi perangkat berbahaya. Tiga, untuk melindungi sistem sewaktu-waktu tidak dibobol oleh orang lain. Dan yang kedua, saja misalkan tanggung jawab antara lingkungan organisasi dan lingkungan biasa atau lingkungan di dalam keluarga, family. Sekarang kita akan masuk ke topik berikutnya, yaitu lab using Windows PowerShell yang akan dilanjutkan oleh Fernando Tadius.
Baik, di sini saya akan melanjutkan using Windows PowerShell. Untuk objektifnya di sini eh, adalah untuk menjelajahi beberapa fungsi di PowerShell. Lanjut, kita masuk pada step yang ketiga, di mana kita di sini disuruh untuk eh, search dan select PowerShell dan command prompt. Di sini kita start saja, lalu PowerShell. Di sini lalu kita buka command prompt juga. Selanjutnya di sini pada step yang keempat kita disuruh untuk memasukkan perintah dir. Oke. Dan untuk pertanyaan di sini saya sudah menjawabnya, di mana kedua alat menampilkan output yang serupa, di mana ada daftar file dan subfolder dalam direktori aktif saat ini, termasuk dengan tanggal modifikasi, ukuran file, dan nama file atau folder. Perbedaannya adalah di PowerShell, perintah dir sebenarnya adalah alias dari commandlet get child item yang merupakan perintah native PowerShell, sedangkan di command prompt dir adalah perintah internal shell bawaan, di mana format tampilan sedikit berbeda namun informasi yang disajikan pada dasarnya sama. Saya lihat. Lanjut. Hmm, Sini pada bagian B, di mana kita disuruh memasukkan perintah ping, cd, dan ipconfig pada kedua tab ini, di mana PowerShell dan command prompt. Kita masukkan ping, cd, dan ipconfig. Ping di sini untuk PowerShell, ping terus cd, lalu ipconfig. Lalu pada command prompt juga sama, ping, cd, dan ipconfig. Lalu sini ada pertanyaan lagi, what are the result, di mana perintah-perintah tersebut tetap berfungsi dengan baik di PowerShell karena PowerShell mendukung kompatibilitas mundur dengan perintah-perintah command prompt, di mana ping di sini berfungsi normal mengirimkan paket ICMP dan menampilkan static respon. Lalu cd berfungsi sebagai alias untuk set location, memungkinkan pemindahan dari directory. Dan ipconfig di sini berfungsi normal karena PowerShell dapat menjalankan executable Windows seperti ipconfig.exe. Perbedaan utamanya di sini adalah PowerShell juga memiliki command-line native seperti testnet connection atau pengganti ping, dan get net IP configuration atau pengganti IP config yang memberikan output lebih terstruktur dalam format objek. Selanjutnya, sini pada step yang kelima, explore commandlets.
dimana di sini mana PowerShell comment modify PowerShell. Di sini kita suruh untuk memasukkan perintah get alias dir di PowerShell. Kita masukkan saja get alias dir get alias dir. Oke. Kita enter. Ada pertanyaan lagi, what is the PowerShell command for dir? Sini untuk perintah PowerShell untuk dir sini adalah get child item. Ini adalah command native PowerShell yang mengikuti format verb non. Get child item sini menampilkan daftar item di mana ada file dan subfolder dalam lokasi yang ditentukan dan memiliki banyak parameter tambahan seperti recurse untuk pencarian rekursif dan filter untuk memfilter berdasarkan nama file. Di sini ada bisa masuk untuk melihat detail informasi pada command let. Di sini ada linknya. Di sini kita disuruh close the command prompt window when done. Kita close saja PowerShell-nya, command prompt-nya. Masuk pada step yang ke-6. Di sini kita disuruh untuk memasukkan perintah netstat minha. Masukkan saya netstat. Oke. Lanjut. Di sini netstat netstat. Oke. What is the IPv4 gateway? Sini saya telah menjawabnya, cuman karena memakai laptop yang berbeda waktu itu. Jadi di sini ping saya untuk IPv4 saya di sini 192.168.1.1. Lalu di sini klik start. Untuk bagian C di sini klik start lalu PowerShell dan masuk pada administrator. Run as administrator. Kita start PowerShell lalu run as administrator. Oke. Lanjut lalu netstat app. Masukkan perintah netstat app no. Oke. Open the task manager. Navigate the details tab, click PID heading so here are in order. Select one of so nested app no. Oke, task manager. Terus masuk pada details PID. Di sini dia
perhatikan dari yang PID terkecil sampai yang terbesar. Oh, di sini kita suruh memilih satu PID. Locate the select PID task manager, right click, select, open the property dialog. Oke. Sini kita disuruh pilih satu. Wait. Saya coba dengan yang ini. Lalu kita klik properties. Selanjutnya, what information can you get from the details tab and the properties dialog box PID. Dari di sini saya telah menjawabnya dari tab details, di task manager, informasi yang tersedia untuk sebuah PID antara lain ada nama proses, status proses, nama pengguna yang menjalankan proses, penggunaan CPU dan memori, deskripsi proses. Nah, kita bisa lihat di sini. Nama, status, CPU yang digunakan, nama pengguna yang menjalankan, sini, deskripsi proses, dan dari kotak dialog properties file executable, informasi tambahan meliputi lokasi lengkap file, versi file, nama perusahaan pembuat, tanggal pembuatan file, dan informasi digital signature atau tanda tangan digital yang memverifikasi keaslian file tersebut. Kita bisa lihat digital signature, details, oke. Lanjut pada step 7. Oke, di sini kita disuruh membuka recycle bin. Bisa not restore ya. Oke, di sini kita cek recycle bin-nya dulu. Oke, di sini recycle bin saya ada beberapa file yang saya hapus, cuman belum saya hapus di dalam sini. Sini kita disuruh untuk masuk pada PowerShell lalu klik clear recycle bin. Clear
Cycle bin. Oh, sini kita pilih Y. Oke. Saya lihat pada recycle bin sini di mana filenya sudah terhapus. Oke. What happened to the file recycle bin? Ya, jadi sini semua file yang ada di recycle bin terhapus secara permanen dari komputer. Mana file-file tersebut tidak lagi bisa dipulihkan melalui cara biasa karena ruang penyimpanannya telah dibebaskan oleh sistem. Mana PowerShell sini meminta konfirmasi terlebih dahulu yes, yaitu yes sebelum melakukan penghapusan permanen ini. Oke, lanjut pada reflection. Ini saya telah menjawabnya di mana beberapa perintah PowerShell yang berguna untuk analisis keamanan antara lain di sini ada get proses di mana akan menampilkan semua proses yang sedang berjalan beserta informasi detailnya. Lalu get net CP connection menampilkan connection TCP aktif mirip netstat. Lalu ada get event log atau get win event untuk membaca log kejadian Windows untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Ada get local user untuk menampilkan semua akun pengguna lokal, get service untuk menampilkan semua layanan Windows dan statusnya, info command untuk menjalankan perintah secara remote pada komputer lain dalam jaringan, lalu get file hash untuk menghitung hash kriptografi file untuk memverifikasi integritasnya. Oke, sini lanjut lagi pada Windows Task Manager. Untuk lab ini di sini kita akan menjelajahi Task Manager dan mengelola proses dalam Task Manager. Lanjut pada part yang ke-8. Sini kita disuruh membuka command prompt dan web browser. Lalu right click and Task Manager. Ya, klik details. Oke, di sini kita suruh masuk, disuruh membuka command prompt, lalu membuka web browser. Ini saya sudah membuka web browser dan command prompt. Lalu pada Task Manager, kita buka Task Manager. Kita besar, lalu klik pada details. Selanjutnya klik more details to see all process. Wait. Expand the Windows command process
Heading what is list under this heading. Jadi di sini di tab service pada task manager terdapat dua status layanan yang tercantum, yaitu running atau berjalan untuk layanan yang sedang aktif beroperasi, dan stop untuk berhenti, dan untuk layanan yang terdaftar di sistem namun saat ini tidak aktif. Beberapa layanan juga bisa status starting atau stopping ketika sedang dalam proses transisi. Kita buka pada service sini untuk statusnya, stop, running, lalu lanjut pada bagian E, is in process step apps background Windows. Windows. Di sini kita masuk lagi pada proses, lalu pergi ke Windows proses, lalu konsol Windows host, klik kanan, properties, what is the location of file name and location of this process. Ini saya telah menjawabnya, yang mana file konsol Windows host berada di lokasi untuk di sini karena berbeda laptop saat pengerjaan saat menjawab pertanyaan ini. Jadi sini untuk di laptop saya terdapat di C Windows lalu sistem 32. Oke, proses ini merupakan bagian inti dari sistem operasi Windows yang disimpan di folder sistem 32. Di sini masih sama bersama file-file sistem penting lainnya. Close the command from window. What happened to window? Oke, di sini kita disuruh untuk melihat apa yang terjadi jika kita close command prompt. Close dulu ini. Kita lihat di sini konsolnya, konsol Windows hostnya masih ada 4. Jika kita close command prompt-nya, sini jadi 3. Di sini saya telah menjawab pertanyaannya. Ketika jendela command prompt ditutup, kedua proses tersebut, Windows Command Process atau CMD exe dan konsol Windows host conhost.exe ikut menghilang dari daftar proses di task manager secara bersamaan. Ini karena conhost.exe adalah proses pendukung yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa proses command.exe yang membutuhkannya. Kita buka command prompt lagi. Conhost di details bisa lihat di sini. Kita buka command prompt. Oke, kita tutup. Oke. Lanjut pada step yang kedua, klik memori.
heading, lalu klik demo second tab. Oke, kita klik satu kali lagi. Oke, what effect does this have on the columns? Di sini klik yang pertama pada heading memori mengurutkan daftar proses secara ascending, mana dari penggunaan memori terkecil ke yang terbesar. Lalu klik yang kedua kalinya akan membalikkan urutan menjadi descending, dari penggunaan memori terbesar ke yang terkecil, sehingga proses yang paling banyak mengisi memori RAM akan berada di bagian paling atas daftar. Fitur ini berguna untuk dengan cepat mengidentifikasi proses mana yang menjadi beban terbesar pada memori sistem. Sini satu kali, di sini diurutkan dari yang terbesar, lagi di sini akan mengurutkan dari yang terkecil. Pada step yang ketiga ini, right click on memory, select piece of value memory percent. Oke, sini kita akan mengurutkannya dari persen. Nah, di sini ada pertanyaan mana mengubah tampilan ke persen, mengubah kolom memori dari menampilkan nilai absolut dalam MB menjadi nilai persentase relatif terhadap total memori fisik yang tersedia. How could this be useful? Di sini berguna untuk memudahkan perbandingan penggunaan memori antar proses secara profesional dan membantu analis dengan cepat menentukan proses mana yang mengambil porsi tidak wajar dari total memori sistem, terlepas dari kapasitas RAM yang berbeda-beda antar komputer. Step keempat, masuk lagi pada task manager, klik name heading. Lalu double click the Microsoft Edge. What happened? Oke. Jadi di sini saat kita double klik, saat Microsoft Edge diklik 2 kali di Task Manager, jendela browser Microsoft Edge yang sedang berjalan akan langsung ditampilkan ke layar. Jika jendela browser sebelumnya diminimalkan atau tersembunyi balik jendela lain, Task Manager akan membawa ke depan layar. Lalu right click. Nah, di sini kita suruh end task pada Microsoft Edge. Task. What happened? Jendela browser Microsoft Edge langsung tertutup secara paksa tanpa peringatan apapun. Semua tab yang terbuka, data formulir yang belum tersimpan, dan sesi browser langsung hilang. Ini berbeda dengan menutup browser secara normal, karena end task menghentikan proses secara paksa tanpa memberi kesempatan browser untuk menyimpan status sesi. Lalu pada part yang ke-9, working in the service tab.
Oke, di sini ada pertanyaan what status release. Pada tab service ini, pada task manager terdapat dua status layanan yang tercantum, yaitu running atau berjalan untuk layanan yang sedang aktif operasi, dan stop untuk stop atau berhenti untuk layanan yang terdaftar di sistem namun saat ini tidak aktif. Beberapa layanan juga bisa berstatus starting stop. Di sini kita bisa lihat statusnya. Part 10 working, masuk pada performance. Ada pertanyaan, how many threads running and process are running. Jadi di sini jumlah thread yang dalam proses yang berjalan bervariasi tergantung konfigurasi komputer dan aplikasi yang sedang aktif. Sebagai gambaran umum, pada sistem Windows dengan penggunaan normal terdapat sekitar 100 sampai 200 proses dan 1000 sampai 3000 thread yang berjalan secara bersamaan. Nilai pastinya dapat dilihat langsung pada tab performance di bagian CPU yang menampilkan kolom proses dalam threads. Bisa lihat di sini. Pada laptop saya 4200-an. Langsung klik memori. What is the total physical memory? Oke, di sini pada laptop saya 16 GB. Lalu what is the available physical memory? Di sini karena di sini berbeda-beda, di sini yang available-nya itu 8,2. Karena di sini berbeda-beda tergantung laptopnya. How much physical memory is 9, use in komputer. Di sini pada laptop saya 6,9. Sini lagi tergantung laptopnya, tergantung komputer. Lanjut, klik Ethernet. Oke, di sini karena saya tidak menggunakan Ethernet, jadi saya akan skip beberapa pertanyaan. Oke, untuk what is the link speed, sini tergantung Ethernet yang digunakan. What is the IPv4 address of the PC? Sini tergantung laptop masing-masing lagi. Kalau di sini saya IPv4-nya itu 192.168.591. Oke, klik resource monitor to open resource monitor to open the resource monitor utility from the performance tab in task manager. Di sini resource monitor. Nah, lanjut. Oke, reflection di sini, why is it important for administrator to understand how. Oke, di sini task manager adalah alat penting bagi administrator karena beberapa alasan, di mana yang pertama itu pemantauan kesehatan sistem secara real time.
di mana administrator dapat segera mendeteksi proses yang mengonsumsi sumber daya berlebihan seperti CPU, RAM, atau disk, yang dapat memperlambat sistem. Lalu yang kedua itu identifikasi penanganan proses berbahaya, di mana malware dan program berbahaya yang sering bersembunyi sebagai proses sistem. Task Manager membantu mengidentifikasi proses mencurigakan berdasarkan nama, lokasi file, atau konsumsi sumber daya yang tidak wajar. Yang ketiga di sini manajemen layanan, di mana administrator dapat memulai atau merestart layanan yang bermasalah tanpa harus merestart seluruh sistem. Keempat sini analisis kinerja jaringan, di mana tab performance menampilkan informasi koneksi jaringan yang berguna untuk mendeteksi aktivitas jaringan mencurigakan atau penggunaan bandwidth yang tidak normal. Lalu yang kelima, pengelolaan startup memahami proses yang berjalan, membantu administrator mengoptimalkan waktu booting dan mencegah program tidak diinginkan berjalan secara otomatis. Oke, baik, kita masuk ke bagian paling terakhir, yaitu Monitor and Manage System Resource in Windows. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan apa yang akan terjadi ketika service itu diberhentikan dan dimulai kembali ya. Pada ini kita akan kan routing and remote access sebagai contoh ya. So, start sharing center. Begini ya. Kemudian ini masih ada uh, tiga network. Administrator tool itu ganti dengan Windows Tool ya. Saya jalan ya. Tulis, lalu dikit, akhirnya setelah kita pindah ke service. Bisa di bagian bisa akan pindah ke routing and remote access ini kita harus cari manual ya. Baca dan tinggal remote. Ini alfabet ya, jadi dari A sampai nah ini depan routing and remote access. Dan type akan ke manual ya. Jadi ini kita akan memulainya dengan manual. Like sekarang kita biarkan begini dulu. Start ya. Balik ke cross monitor. Please. Sekarang sudah berjalan ya. Balik ke tadi lah. Lalu sekarang kita start.
Start, kan sudah terlihat ini bahwa service status running, start, stop. Sini kita to network connection Windows. Oke. Kita balik lagi ke yang paling awal kita tutup, yaitu network connection. Eh, yang sebelumnya itu ada tiga, yaitu internet dan WiFi. Sekarang ada network baru, yaitu roaming connection. Nah, jadi itu setelah layanan routing dan remote access diaktifkan, jendela network connections menampilkan koneksi atau adapter jaringan baru yang sebelumnya tidak ada. Biasanya itu akan muncul ketika adapter virtual, nama RAS atau remote access service, atau koneksi jaringan tambahan yang terkait dengan si routing. Ini menunjukkan bahwa komputer kini berperan sebagai router atau server akses jarak jauh. Ini diminta to stop. Tadi masih ada empat ya. Stop. Oke. Sini bisa dilihat bahwa service status stop. Ya, stop ya. Oke, mereka tuh network connection dulu. Kita balik lagi ke network. Di sini dia auto request ya. Di sini dia minta untuk press the function key 5 to refresh the content, tapi di sini dampaknya dia auto refresh ya. Jadi saya tidak tekan tombol apa-apa, tapi yang tadinya ada 4 network sekarang sudah menjadi 3. Membuktikan bahwa eh, saat kita mematikan servisnya, dia akan tahu. Itu setelah layanan dihentikan, koneksi atau adapter jaringan virtual yang muncul sebelumnya kembali menghilang dari jendela network connections. Tampilan kembali seperti semula, hanya menampilkan adapter jaringan fisik yang terpasang pada komputer tanpa adapter virtual dari layanan routing dan akses. Ya, kita versi ke monitor. Pertanyaannya itu, which counter is being recorded most in the graph? Look at the graph color and counter colors. Eh, Counter yang paling banyak terekam dalam grafik adalah processor type yang ditampilkan dengan garis berwarna merah. Counter ini itu mengukur presentasi waktu prosesor yang digunakan oleh semua proses aktif dan merupakan indikator utama beban kerja CPU. Saat layanan routing dan akses dinyalakan dan dimainkan, terjadi lonjakan penggunaan CPU yang terlihat jelas pada grafik.
change grab type support. Ya, kan to what values are displayed by the counters. Sini di tampilan report, counter menampilkan nilai numerik aktual dari metrik yang direkam. Untuk counter persen start time, nilai yang ditampilkan adalah persentase penggunaan CPU pada saat perekaman terakhir. Tampilan report itu lebih cocok baca nilai presisi dibandingkan tampilan grafik yang lebih ke arah visual ya. Ya, kita akan mematikan ses service. Disable. Stop. Lalu startnya nggak bisa dibaca dan kan saya matikan ya save. What is the status type and start type for routing and remote access? Itu setelah diubah ke disable, status layanan routing dan remote access menunjukkan stop atau tidak. Setelah diubah ke disable, status layanan routing dan remote access menunjukkan stop atau ada tidak aktif, maaf. Dan starter type itu berubah menjadi disable. Dengan starter type disable, layanan ini tidak akan bisa dinyalakan secara otomatis maupun manual sampai tipe startup diubah kembali menjadi manual atau tepat otomatis. Bisa dari sini ya. Di grayed out tidak bisa ditekan, tidak bisa di. Lanjut ke part 12 yaitu working in computer management unit. Jadi kita akan membuat teknik di bagian computer management unit. Dan sebelumnya management. Setelah computer management kita explain the three categories speculating. Ya, well, event viewer, event smoke, dan system. This Windows open for the first time. Mencari event untuk routing dan remote access, remote event dan display over. Event yang tertera dan high routing dan remote access service ya. Selain dari arrow key ini kita bisa juga mencari dari sini ya. Ini source, saya buka sesuatu, sesuatu, sebuah, dan tiga. Jadi dari jamnya
Tadi yang saya memati dan menyalakan apa ya? Oke, ini survive for event, tapi tadi hanya tiga kan. Saya menyalakan empat ratusan itu kayaknya dua kali tiga. Tanda pause, tanda pause, pause. Apa ini ya? Sesungguhnya sukan. Floating. Oke, maaf, tadi saya ralat kembali. eh Dilihat itu servis kontrak ya, bukan. Saya karena udah empat. Ini itu saat saya mengganti-ganti ya dari seperti ini post change from demand start to disable ini yang baru-baru yang paling terakhir itu yang saya banyak jadi disable. Sebenarnya yang paling pertama ya itu. Change from disable itu dari mati itu daya untuk nyalakan nyalakan kembali itu yang saya manual ya. Klik start to demand start, terusnya manual juga start dari manual ke otomatis start otomatis. Ini dia ada banyak karena itu saat saya menyalakannya kembali ya bagian service saja yang dari pertanyaan warning description for each of the four events. Terus kalau itu saya oke. Lanjut di part 13 configuring administrative tools. Ini kita akan konfigurasi administrative tool ya dan monitor apa yang akan terefek di monitor ya. Panel monitor. Right click user define and select new data collector. Okay. Oops. Failure advance. Next. Ternyata di untuk scatter hanya pertemuan scatter. Next. Which pertemuan scatter would you like to know? Expand memory. Lalu select available bytes. The bytes. Sini memori available bytes. Right pane ya, kanan. Sampai 14 dan kita dari 14 15 jadi 4 yang sampel interval. Second. Next.
reference logs, pindahkan filenya ke situ ya, log filenya. Itu yang file yang kelihatan seperti kurang itu artinya hidden file ya. Kalau misalnya biasanya untuk download tertentu itu tidak dimunculkan. Next. Oh, nah, di sini saya lihat ya, tadi buat memory logs yang sudah saya tadi namai. Ada data collector. Karena kalau lihat propertinya, nah log format itu ganti ke comma separated. Dan filenya tab. What's the full path name to the example file? Itu tanyakan apa full nama pathnya ke file example-nya. Itu ini C stocks laptop sesuai yang kita namai ya. Lalu slash data collector. Nah, baik, oke. Select the memory box icon data pane. Nanti green arrow is placed on the top memory box. Green arrow. Yang maksudnya notice a green arrow is placed on top on the memory box itu ini. Lihat bahwa itu sedang running. Lihat untuk memaksa komputer untuk menggunakan memori yang tersisa, kita akan buka browser. Lalu open browser. Kita akan menghentikan data ya sebelum data collection. What change do you notice for the memory logs icon? Apa yang banyak itu setelah pengumpulan data dihentikan atau di kotak kita yang tadi, icon memory logs yang sebelumnya memiliki panah hijau itu kembali ke tampilan normal tanpa indikator aktif. Dia menunjukkan bahwa sesi perekaman data telah selesai dan file CSV, CFV itu sudah tersimpan di folder yang ditentukan. Kita langsung lihat saja ya hasil dari uh, filenya sudah direkam. Si log data collector. Ini dia di Excel ya. Tapi oh ya, diminta untuk membukanya pakai Notepad. Saya langsung saja buka pakai Notepad. Oke lah, jadi langsung saya dapat lihat di sini. What is the column farthest to the right show? Uh, apa kolom yang paling kanan itu menunjukkan? Jadi itu kolom paling kanan itu dalam file kolektor itu menampilkan nilai available bytes atau jumlah memori RAM yang tersedia dalam satuan megabyte pada setiap detik waktu pengambilan sampel. Nilai ini itu direkam setiap 4 detik sesuai konfigurasi yang tadi ya, 4 detik. Dan tidak 15 detik jadi 4 detik. Kolom itu memperlihatkan fluktuasi ketersediaan memori selama periode perekaman, termasuk penurunan nilai saat browser dibuka dan peningkatan kembali serta
saat browser ditutup. Ya, lagi expand browser ya, kalau bisa dilihat 400. Oke. Saya tutup store, memory box, hapus apa ya, data koleksi untuk memory box-nya. Nah, akan menghapus semua trace ya dari tadi. Oke. Sekian dari pengerjaan modul tugas satu dalam praktikum ini. Eh, Maaf jika ada kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas. Kami mohon maaf dan sekian dan terima kasih.